Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, eh, para warga Facebooker, terutama warga di Kabupaten Brebes ya. Ini yang akan dibahas untuk kali ini ya. Nah, itu mengambil tema itu, kalau saya ngambil temanya tentang pendidikan, hukum, sosial, politik, budaya, ya, kemudian filsafat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang fenomena yang terjadi di beberapa desa ya, terutama ini menyangkut budaya dan etik atau moral yang ada di lingkungan kita. Nah, ini di tengah geliat pembangunan desa ya, di balik semangat gotong royong dan kerja nyata dari beberapa orang, walaupun semuanya nggak nyata juga ya. Ada satu fenomena sosial yang patut kita bahas nih secara serius, ini serius berarti, yaitu istilah tentang eh, pukrul dan pupus. Mudah-mudahan nanti kalau yang belum bisa melihat siaran langsung nanti akan di ini ya, direkam, nanti akan di-share juga. Nah, untuk pembahasan tentang pukrul dan pupus itu ya, itu kita mesti satu persatu kupas. Dilihat dari segmen, nanti akan dibahas dari beberapa segmen ya, dari sosial budaya, terus kemudian dari pendidikan itu seperti apa. Nah, itu yang pertama tentang segmennya adalah untuk pembahasan pukul dan purpus itu dari definisi sosial dan budaya. Ini biasanya orang ngobrol-ngobrol di mana, di pos ronda ataupun di warung-warung kopi ataupun di teras warga gitu ya, kumpul-kumpul itu tentang ngobrol. Nah, itu udah menjadi budaya orang-orang Brebes, budaya lokal. Dalam budaya lokal Brebes ini ya, istilah pukrul dan pupus ya, ini merujuk pada biasanya nih pada seseorang yang banyak bicara tapi tanpa bukti. Biasanya suka membual, bahkan menyebar narasi palsu demi kepentingan pribadi. Kalau kita bisa bilang secara etimologis, secara kata ya, ini yang menyangkut dengan sosial dan budaya. Pukrul itu yang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang asal ngomong tanpa tanggung jawab moral. Sedangkan purpus adalah gaya komunikasi yang penuh tipu muslihat, di mana kata manis digunakan untuk meraih keuntungan pribadi. Kalau pukrul itu ngomongnya asal ya, tanpa tanggung jawab moral, itu ngomongnya asal aja itu pukrul. Ini mesti dipahami nih bagi warga masyarakat Brebes terutama ya. Pukrul itu ini kata-kata pukrul nih. Seorang yang banyak bicara tapi tanpa bukti, ya, suka membual bahkan menyebar narasi palsu demi kepentingan pribadinya. Sedangkan secara etimologis ya, pukrul itu sering yaitu orang yang menggambarkan orang yang asal ngomong tanpa tanggung jawab moral. Kemudian kalau purpose itu gaya komunikasinya ya, sehingga dia pinter nipu ya, dimana kata manis itu digunakan untuk meraih keuntungan secara pribadi. Nah, itu banyak dari warga kita di sekitar kita itu ya, itu banyak yang seperti itu, mengambil keuntungan dari orang lain, menjanjikan apa, nanti akan dapat pompa. Pompanya dari mana, aspirasinya dari mana, bagaimana warganya tentang di aspirasi tersebut, kemudian si kader dari, kalau umpamanya dari partai, kader partainya bagaimana, kalau memang dia itu langsung dari program pemerintah itu, nah orang yang menyampaikan itu seperti apa gitu. Kalau memang nggak tahu, satu dicatat, orang yang seperti itu dicatat ya, itu catat tuh. Kalau orang yang sudah menjanjikan sesuatu tapi tidak terrealisasi atau tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada tanggung jawab moralnya, itu pukrul. Nah, pupus itu nanti dia mendapatkan keuntungan secara pribadi. Nah, sudah nggak ada tanggung jawab moral, nggak ada klarifikasi, nggak ada penjelasan, ya, tapi nyata-nyatanya dia juga menguntungkan ya, menguntungkan secara pribadi. Dia mendapatkan duitnya, ada yang 500, ada yang 700, ada yang 900, ada yang juta setengah. Akhirnya ya dia untuk proteksi dirinya, sehingga dia ketika ada orang yang memberikan edukasi yang lebih baik,
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum, tentang budaya, tentang sosial, tentang agama, bagaimana manusia untuk beragama, hidup beragama itu seperti apa. Kemudian tentang hukumnya seperti apa, budayanya seperti apa. Nah ini akan protek dia itu. Nah makanya biasanya kalau protek itu biasanya orang itu kan biasanya maling, teriak maling. Nah sebelum dia dituduh oleh atau dicap atau diklaim oleh masyarakat orang seperti itu yang dianggap sama masyarakat tanda kutip gitu ya, mungkin entah itu pukrul, entah itu purupus, maka biasanya orang tersebut akan protek. Dia akan menyebut orang lain yang ingin mendedikasikan apapun itulah ya, itu dicapnya atau disampaikan ke orang lain itu, atau orang tersebut yang benar niatnya baik malah dibilang purupus atau pukrul. Nah ini berbahaya nih, itu namanya nggak ada tanggung jawab moralnya, dan dia juga mendapat keuntungan dari masyarakat. Ini jangan sampai ada lagi orang-orang seperti ini. Sebagian sudah hilang, sebagian orang-orang seperti ini sudah hilang di beberapa desa-desa ya, setelah pemerintahan Prabowo, dan dari beberapa jajaran intel-intelnya Pak Prabowo itu kan banyak yang ke desa juga, karena ideologi komunis itu ada, kita hancurkan ideologi komunis ya. Gitu, jadi jangan sampai ideologi seperti itu hidup lagi. Ini berbahaya, akan merugikan masyarakat, akan menghambat pembangunan. Penopang dari majunya suatu negara itu adalah di desa-desa. Kalau desanya tidak mau berubah atau mindsetnya hanya itu aja, dan mudah ditakuti ya, udah tahu dia itu udah pernah janji sesuatu tapi masih aja begitu, nurut aja. Itu mungkin belum dibuka cara pola berpikirnya. Nah ini akan berbahaya. Nyapa dulu nih Mas Waktu Trapeng. Selamat sore. Kalau di sini sore, kalau di sana berarti malam ya, udah baru pulang kerja berarti. Kalau di daratan, mungkin kalau di laut ya, kalau jatahnya malam, nah, mungkin belum siap-siap, atau mungkin jatahnya pagi udah selesai. Salam dari saya. Nah tentang pukrul dan purupus ini bukan hanya soal omongan aja ya, ini menjadi masalah integritas sosial. Jangan sampai kita itu mudah direndahkan, mudah diremehkan sama orang lain. Ini jangan sampai kita itu direndahkan dan diremehkan oleh orang lain. Dimanapun, di mana ucapan tersebut ya bisa berdampak pada persepsi masyarakat dan kepercayaan publik. Apalagi orang yang dibilang pukrul dan purupus itu sebagai sebagai tokoh masyarakat, katakanlah seperti itu ya. Ini nanti akan berdampak berbahaya, karena menuduh dengan yang tidak sesuai itu namanya juga fitnah. Nah banyak orang-orang seperti itu ya, menuduh orang lain, makanya apalagi langsung to the point namanya. Kalau saya, nah itu saya hati-hati banget, jangan sampai kita itu menyebutkan nama merek tuh, berbahaya. Intinya seperti itu ya, itu dilihat dari sosial dan budaya di masyarakat Brebes itu sendiri. Dan jangan sampai kita itu lempar batu sembunyi tangan ya. Dan masyarakat harusnya kita lebih melek lagi, lebih berpikir lebih mendalam, omongan mana atau siapa yang ngomong, bagaimana omongannya, atau isi esensi daripada pembicaraannya itu apa. Apakah itu fakta, beneran atau tidak? Buktinya sudah ada atau belum? Kalau memang belum terbukti, maka kita mengambil dari track recordnya, yaitu perilaku sebelum-sebelumnya. Walaupun perilaku sebelumnya itu tidak 100% sama dengan yang sekarang, tapi itu bisa menjadi suatu acuan gitu. Nah, ketika kita melihat dari perspektif akademis ya, atau scientific, atau penelitian atau riset dari orang-orang yang sekolah ya, karena di beberapa desa di Kabupaten Brebes itu sudah banyak yang kuliah ya, terutama cirinya di Kabupaten Brebes ternyata desa-desa ini, terutama di Kabupaten Brebes nih, mungkin bisa di-compare di kabupaten-kabupaten yang lain atau bahkan provinsi yang lain ya. Di Kabupaten Brebes itu desa yang maju itu biasanya desa yang sistem pemerintahannya itu progresif, dan sistem pemerintahan progresif itu ciri-cirinya biasanya di sana itu warganya itu banyak yang sudah berijazah sarjana. Ini mohon maaf. Nah, kalau sudah banyak yang berijazah agama, maka budayanya akan berubah. Mohon maaf, yang belum berkesempatan untuk kuliah pun, maka
cara berpikirnya akan mendekati atau bahkan mungkin sama ya, atau orang yang mau berkembang mungkin melebihi. Artinya di situ cara berpikirnya akan meningkat kalau orang-orang mau kuliah. Beda dengan kuliah itu karena tuntutan kerjaan itu beda beda ya. Karena niatnya buat kerja bukan kuliah untuk share ke masyarakat itu. Walaupun kerjaan itu mohon maaf ya itu sebagai share ilmu, share pendidikan, contoh ngajar itu dan lain sebagainya, tapi ada niat itu kan, makanya innamal a'malu binniyat, innamal awwalu binniyat. Tergantung niatnya. Wah, niatnya biar saya bisa di sana kerjanya di tempat pendidikan tertentu gitu. Itu ya beda niatnya dengan orang yang pengen meningkatkan kompetensi, pengen meningkatkan intelektualitasnya, pengen meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara akademiknya yang nantinya bisa share pengalaman, share keilmuan ya. Katanya amalun ilmi walau bi ajah seperti itu katanya. Harapannya banyak masyarakat di desa-desa kita, terutama di Kabupaten Brebes yang mau kuliah. Karena di sini juga banyak nih kampus-kampus yang udah berdiri di Umus, di Setiabudi itu ada. Saya udah dapet tawaran untuk suruh ngajar di sana, tapi saya eh, belum belum ada keinginan, belum ada keinginan. Mending saya lagi underground aja. Ya, itu perspektif akademik dan saintik ya. Jadi ketika kita melihat dari sudut pandang akademik atau ilmiah ya. Ini kalau orang-orang kuliahan begitu. Jadi mungkin banyak juga yang nanti memicu atau terpacu untuk meningkatkan pendidikannya ya di tingkat yang lebih tinggi kuliah. Tapi banyak pengalaman-pengalaman yang seru yang bisa membuka cakrawala dalam berpikir kita itu. Nah, balik lagi kembali ke purpose dan apa namanya? Tadi pukrul ya. Perilaku semacam ini, orang yang seperti itu ya masuk dalam kategori penyimpangan sosial ringan. Yang ngomong tapi nggak sesuai fakta nih yang purpose itu termasuk penyimpangan sosial walaupun ringan. Namanya minor sosial defiance ya. Kalau bahasa ilmiahnya begitu. Ya. Namun dampaknya itu besar atau bisa berdampak besar kepada masyarakat yang ada di situ atau yang ada di sekitar itu. Apalagi yang tukang purpose dan pukrul yang tadi saya sebutkan, purpose itu apa, pukrul itu apa ya. Pukrul itu orang yang menyebutkan sesuatu, menjanjikan sesuatu atau ngomong tidak sesuai dengan faktanya dan tidak ada klarifikasi dan pertanggungjawaban, dan purpose itu adalah gaya bicaranya ya kan, yang nanti untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Intinya kayak seorang hipnotis itu purpose. Kalau pukrul itu janji-janji yang ketika salah tidak ada klarifikasi. Pukrul dan purpose ya. Tolong diingat. Jadi kemudian dilihat dari sisi komunikasi publik ya. Ini orang yang communication skill-nya bagus, ini tahu teori tentang komunikasi publik ya. Maka ketika narasi palsu diproduksi secara berulang-ulang oleh individu yang memiliki akses ke masyarakat, maka akan terjadi opini sesat. Jadi gini, sesuatu yang salah ketika diucapkan di media sosial atau dimanapun secara berulang-ulang, maka itu secara otomatis nalar manusia itu akan menjadi suatu hal yang dianggap benar. Nah, ini namanya strategi komunikasi publik. Ini orang-orang politik, ya saya kebetulan di partai politik juga. Jadi saya juga mengajarkan di partai politik, mengajar tentang politik itu ya seperti itu. Ada juga, tapi bukan untuk menyesatkan, itu untuk menguatkan kita, tim kita, kader kita agar lebih kuat lagi di dalam perjuangan partainya. Kalau saya itu kan mengajar tentang politik itu seperti itu. Kemudian ketika kita melihat dalam perspektif psikologi sosial, ini kan tentang akademiknya ya. Psikologi sosialnya itu sebagai efek illusory truth, atau di mana kebohongan yang diulang-ulang bisa dianggap benar, yang tadi saya ucapkan. Kalau itu termasuk orang yang psikologi sosialnya itu rusak lah ya. Nah, maka celakanya banyak dari pelaku si tukang purpose ya, mencari keuntungan ya kan, ngomongnya baik ya kan, nanti bakal surat ini bakal keluar, yang penting bayar 500.000, bayar 900.000, bayar 1,5 juta, nanti suratnya bakal keluar ini. Atau nanti mesin penembak kelapa
ada bantuan mesin untuk menembak kelapa, jadi bisa menembak atau ngunduh kelapa atau bisa panen kelapa itu dari jarak jauh, tinggal tembak. Nanti ada bantuan dari pemerintah, bantuan dari partai, kan biasanya gitu pokrol loh, ya kan? Dimintain lah duit, ya kan, merupusnya begitu. Akhirnya ada yang dapat, ada yang enggak, ya itu. Karena kurangnya koordinasi. Sebenarnya ada tuh bantuan-bantuan itu, karena kurangnya koordinasi antar kader. Mungkin ada dua kepala dalam satu organisasi, makanya seperti itu. Ya, dan sampai jadi seperti menawarkan pembuatan apa itulah ya, yang di desa-desa itu yang dibuat apa dari bantuan pemerintah juga atau proyek-proyek fiktif ya. Kemudian meminta uang, wah ini ada makan gratis di sekolah-sekolahan. Siapa yang mau ngambil tender ini? Minta apa? Harus bayar sekian dulu. Atas nama program, atas nama Pak. Waduh. Itu propusnya minta ampun. Mestinya kan mana buktinya, ya kan? Kalau proyek ya mana ini surat keterangan atau bukti-bukti keterangan yang menunjukkan itu suatu hal yang benar itu. Nah ini juga termasuk bentuk manipulasi sosial. Nah ini orang yang seperti ini sebenarnya nggak layak untuk dijadikan panutan. Jadi kalau ada, apalagi ada fakta integritas nih, janji. Ya ini para para anggota dewan atau mungkin para orang-orang yang jabatannya di politik itu kan. Jabatan-jabatan politik itu kan biasanya menawarkan banyak hal tuh, sampai dia membuat fakta integritas perjanjian kampanye sebelum jadi. Nanti kalau saya sudah jadi, akan saya berikan mobil satu-satu. Nah, itu menjadi fakta integritas. Ketika tidak terrealisasi dan tidak ada klarifikasi atau progres dalam dia menjabat, maka sah dinyatakan berhenti dari jabatan tersebut ketika orang yang memilih itu secara kompak menyeluruh itu menggugat itu fakta integritas itu berhak secara hukum ya. Kemudian ya, kalau prupus dan pukrul itu tetap ada ketika kita lihat berdasarkan perspektif hukum yang berlaku ya. Ini ingat tentang ya kita sering lihat lah sidang-sidang di pengadilan ya, KPK ada tuh. Nah, maka di sisi hukum tindakan seperti ini tadi ya bisa dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran. Yang pertama itu contohnya ya, atau kita langsung ini jelas-jelas penipuan secara KUHP, undang-undang pidana nih. Pasalnya kayak lagunya siapa? Iwan Fals mungkin atau mungkin selainnya 378 itu ya, penipuan, yaitu dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau uang. Sini uangnya 500.000, 700.000, 1 juta, 1,5 juta, nanti akan saya berikan surat ini gitu. Nyata-nyatanya sampai sekarang udah bertahun-tahun nggak dapat. Banyak orang pengaduan ke saya gitu ya. Jadi saya tuh tapi bisa apa? Saya hanya bisa memberikan solusi, tidak bisa memberikan langkah yang konkret. Tapi secara hukum memang begitu. Kalau kita memang pengen mengajukan sesuatu yang nanti berkaitan dengan perizinannya itu di pemerintahan setempat, maka harus ada tanda tangan pemerintah setempat. Terkecuali biayanya itu ditanggung oleh secara pribadi, organisasi, atau mungkin paguyuban dari orang-orang banyak. Nah itu mungkin bisa diselesaikan. Makanya banyak dari program-program pemerintah yang melalui dana desa, melalui aspirasi, terus kemudian melalui kabupaten, melalui provinsi, pusat, itu banyak sekali tidak dimanfaatkan oleh beberapa desa yang ada di kabupaten Brebes ini. Sehingga ketika ya banyak lah, ketika dapat suatu anggaran kemudian riweuh gitu ya, riweuh itu banyak permintaan dari masyarakat, kemudian tidak sesuai dengan perencanaan, akhirnya ribut lah itu, akhirnya salah langkah, akhirnya bisa dianggap korupsi. Padahal mungkin harusnya nggak korupsi karena tidak mampunya untuk memanage permintaan dari masyarakat, tidak mampu untuk memanage keuangan yang ada di desa tersebut. Maka ya itu tadi akan terjadi korupsi dengan tidak disengaja. Makanya dari kabupaten itu biasanya memberikan draft. Ini pembangunan yang akan nanti tahun depan pembangunannya ini semua rata semua, makanya laporannya itu biasanya sama semua. Itu di desa-desa ya. Kemudian ada undang-undang namanya ITE pasal 28 ayat 1. Jika informasi palsu itu disebar melalui media digital, maka itu akan dihukum. Itu akan dipidanakan.
Itu undang-undang ITE ada. Informasinya palsu. Atau kemudian kalau sudah menyangkut dia itu namanya orang yang berseragam, entah itu PNS atau mungkin duitnya itu, atau dia itu sebagai apa, duitnya duit pemerintah, bantuan pemerintah, atau mungkin mengatasnamakan pemerintah, maka jadi masuk undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi bila menyangkut uang negara. Tapi kalau dia menyangkutnya mengatasnamakan ada program pemerintah juga sama, bisa dibilang tipikor juga, itu korupsi juga. Tapi itu lebih, walaupun itu lebih ranahnya ke pidana, yaitu penipuan. Jadi duitnya masyarakat kemudian dia ambil, ya kan, menjanjikan apa, kemudian tidak terrealisasi dan nggak ada klarifikasi, nggak ada progres. Itu undang-undang KUHP, ya pidana namanya. Karena ada undang-undang KUHP pidana, undang-undang tipikor, ITE, perdata. Nah, makanya kalau ngomong bicara undang-undang itu perdata juga bisa jadi pidana. Kebetulan saya belajar undang-undang tata negara. Maka siapapun ya yang menyebar informasi palsu, kemudian mengambil keuntungan dari warga masyarakat, ya secara materi dan untuk pribadi, bisa ditindak secara pidana. Bukan sekedar diperingatkan secara adat atau moral, ini mestinya nih. Tapi kalau saya lebih memilih secara adat atau moral. Karena saya merasa mereka itu banyak di masyarakat yang nggak paham gitu. Itu menurut mereka itu menjadi suatu hal yang budaya, kebiasaan. Kalau saya itu jadi A, maka saya berhak mungutin. Nah ini padahal nggak seperti itu. Kalau saya jadi B nanti saya bakal berhak menentukan persentase dana apa gitu untuk saya sendiri, namanya pologoro. Istilah zaman Belanda masih dipakai aja ini. Jangan sampai ada ideologi-ideologi lama yang memang merusak bangsa kita, moral bangsa kita itu hidup lagi. Kita hancurkan moral-moral seperti itu. Kita bangkitkan rasa nasionalis, cinta tanah air dan bangsa. Maka penting ya bagi masyarakat untuk tidak mudah percaya serta melaporkan ke pihak berwenang jika ada indikasi penipuan sosial seperti itu. Makanya harus ada laporan dulu, harus ada buktinya, kwitansinya ada enggak, fotonya ada enggak, saksinya ada enggak. Makanya segala bentuk transaksi yang ada di sini sekarang, jangan takut untuk minta kwitansinya. Pajak, kwitansinya harus ada. Pajak nggak ada kwitansinya. 100.000 aja di toko nasi goreng aja ada kwitansinya. 10.000 ada kwitansinya. Nasi goreng itu yang online sekarang kan dikasih kwitansi. Itu ya, sambil bercanda karena melihat kelucuan-kelucuan yang ada di sekitar kita. Menurut saya itu hal yang lucu gitu loh. Udah tahu orangnya nggak bisa dipercaya tapi masih percaya juga itu kan. Menurut saya itu suatu hal yang patut kita senyumkan karena lucu. Saya nggak tega kalau memang mau di ini ya, saya melihat gitu ya. Tapi walaupun nggak ada bukti gitu ya, melihat tapi nggak ada bukti, jadi masih samar gitu. Dan mendengar gitu, mendengar aduan dari masyarakat, ngadunya ke saya. Saya ini siapa? Saya nggak bisa apa, saya hanya bisa memberikan edukasi ya, solusinya seperti apa ini. Dan itu solusi hanya solusi dan bisa dipertanggungjawabkan solusinya. Ya solusinya ya diadukan ke sana, ke yang berwenang itu ya polisi, diadukan laporan ke polisi, mamanya merasa ditipu ya gampang. Tapi kalau menurut saya, kalau memang masih dalam satu kampung ya jangan sampailah ke polisi, kasihan. Itu juga nanti akan menjadi masalah baru, timbul masalah baru. Kita bisa rundingkan ya. Nanti bisa dianggap itu sebagai utang dan perjanjian, mau ngembaliinnya kapan. Kalau bisa rame-rame nih. Orang banyak yang merasa tertipu ya kan, yang itu sudah dijanjiin apa tapi nggak diberikan itu yang dijanjiinnya. Ya udah rame-rame ya, rame-rame datang ke rumahnya minta klarifikasi. Kalau nggak bisa mengembalikan uang, ditempo dalam jangka waktu sekian. Kalau tidak mengembalikan uang, harus disita asetnya dan dijual, disita oleh bank atau kita melalui bank juga bisa, atau melalui agent orang-orang yang bisa menjual tanahnya juga banyak. Nah itu begitu caranya. Itu menurut saya yang lebih bagus ya, lebih baik daripada dipidanakan, kasihan. Nanti kalau dipidanakan bagaimana? Rasul juga tidak mengajarkan seperti itu, setahu saya. Rokok dulu. Jadi tentang aspek hukum tadi ya. Nah,
Pukrul dan Purpose, ketika kita melihat atau mentendensikan secara realitas sosial dan perjuangan di masyarakat, kita agak lebih dalam lagi ya. Barangkali nanti mungkin ada orang yang akan melihat lebih dalam. Ini sih saya tujuannya mudah-mudahan ke depan siapapun orangnya bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya, jadi siapapun lah menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, ya, membenahi hidup dirinya sendiri, keluarganya, dan mempertanggungjawabkan apapun jabatannya ketika dia menjabat dimanapun gitu ya. Nanti pertanggungjawaban itu karena seorang pimpinan atau yang menjabat itu urusannya dunia akhirat. Itu bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Jadi perbaiki hidup ya. Jadi ranahnya kalau saya lebih dorongan ke hati yang paling dalam agar bisa merubah untuk menjadi lebih baik, dan yang sudah-sudah jangan sampai nanti orang dikecewakan kembali. Mungkin bisa klarifikasi, mungkin alangkah baiknya bagi orang yang merasa tukang Purpose dan Pukrul, ya mendingan satu-satu didatangi orangnya ya. Saran saya datangi orangnya, jangan sampai orang itu nanti ngerumun banyak, datang ke rumahnya minta pertanggungjawaban, nggak bisa dibendung, akhirnya asetnya hilang. Karena banyak orang yang mau beli aset nih. Contohnya orang yang merantau di luar negeri itu udah banyak nih amunisinya yang siap mau beli orang-orang yang bermasalah, apalagi bermasalah dengan masyarakat. Public policy hukum yang paling tinggi adalah hukum masyarakat itu. Karena masyarakat itu untuk keadilan, ya kan? Hukum itu kan untuk keadilan. Ya, jika tendensikan sebagai realitas sosial dan perjuangan masyarakat, maka saya ya sendiri sebagai akademis, ini bukan hanya tentang teori. Saya berusaha hadir di tengah masyarakat ya, yang seperti ini, yang sebenarnya saya sibuk, tapi berusaha untuk menyumbangkan waktu dan ilmunya, walaupun sedikit nggak banyak, tapi mudah-mudahan bisa membuka cakrawala berpikir masyarakat. Bahkan materi untuk pemberdayaan desa juga saya sering, walaupun tidak banyak orangnya, karena memang kemampuan saya seperti itu. Namun ketika kita menyuarakan kebenaran dan mendorong keterbukaan publik, tak jarang justru kita ini dilabeli sebagai, saya sendiri yang dilabeli sebagai Pukrul oleh mereka yang merasa mengganggu dengan kontrol sosial yang kita lakukan. Saya nggak ada kepentingan apapun sebenarnya. Jadi saya yang dibilang seperti itu. Nah ini kan perlu diklarifikasi dan perlu diluruskan ya. Padahal saya semakin yakin masyarakat yang cerdas lahir dari edukasi yang jujur dan konsisten. Maka sekarang banyak nih masyarakat kita yang sudah kuliah ya, saya yakin. Walaupun ada juga yang orang tersebut di lingkungan orang yang memanfaatkan masyarakat itu udah kuliah, saya yakin, tapi kekuatan Tuhan itu pasti menang. Dengan doa, dengan keyakinan yang kuat, pasti mereka yang memanfaatkan masyarakat dengan cara apapun itu, dengan kedok apapun itu akan terbuka. Ayo kita bareng-bareng untuk membuka pikiran kita, membuka cara berpikir kita ya. Kalau memang bingung, kita bisa diskusikan. Maka kita harus membedakan ya, mampu untuk membedakan antara orang yang banyak bicara karena memperjuangkan keadilan dengan mereka yang bicara untuk menipu dan menyabotase kepercayaan publik. Jangan sampai nanti kita tertipu oleh gaya bicara yang manis, yang menjanjikan surga dunia gitu maksudnya ya. Bicara yang manis-manis, menjanjikan yang enak-enak, tapi niatnya culas untuk memanfaatkan masyarakat. Jangan sampai kita itu nanti tertipu dengan orang-orang yang seperti itu. Banyak kan begitu. Orang Purpose dan Pukrul itu kan biasanya ngomongnya manis, menjanjikan nanti bakal dapat ini gitu kan. Yang penting bayar dulu. Ketika sudah bayar, mana? Udah bertahun-tahun, nyatanya enggak. Justru malah saya yang mengedukasi masyarakat, meluangkan waktunya ya, dari pengalaman-pengalaman yang mungkin gak sehebat orang-orang yang di pemerintahan negara sana atau di kementerian sana kan. Walaupun banyak dari wakil-wakil menteri yang sering diskusi dengan saya gitu. Tapi kan saya bukan siapa-siapa. Ya, kita jangan sampai tertipu ya. Intinya seperti itu. Maka kita harus selalu menyerukan moral dan solusinya itu seperti apa.
Kita harus menyerukan moral-moral yang baik, yang benar itu seperti apa. Dan kita memberikan solusi. Walaupun hanya solusi, tapi aksinya itu susah. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, maka harus ada apa namanya, ketika kita mau mengajukan sesuatu ke negara atau ke pemerintah kabupaten, negara itu maksudnya pusat, kementerian ya, atau ke provinsi, atau ke program-program manapun, itu harus ada tanda tangan dari pemerintah setempat yang di desa. Kalau tanpa tanda tangan itu ya nggak bisa. Makanya kepala pemerintahan di tingkat yang paling bawah itu menentukan maju tidaknya, sejahtera tidaknya masyarakat yang ada di desa itu. Maka kita mesti membuat kita mesti mengarahkan mereka yang memimpin kita itu menjadi orang-orang yang pemikir dan mau memperjuangkan masyarakatnya, memperjuangkan yang dipimpinnya. Jangan sampai malah mengambil keuntungan daripada jabatan tersebut gitu. Karena jabatan itu secara agama di Quran itu ada pertanggungjawabannya. Kita jarang sekali ya para pemuka agama menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diajarkan gitu. Ada beberapa yang ditutupi. Kita bisa belajar versinya Abu Bakar, Umar, Utsman ya kan, dan Sayyidina Ali. Itu kan kita bisa belajar dari orang-orang seperti itu. Apa sih sidik, tablik, amanah, fatonah? Saya selalu seperti itu. Harus bisa dipercaya, harus amanah, harus bisa menyampaikan hal-hal yang baik ya, dan harus cerdas gitu. Cerdas dibuktikan dengan kompetensi, pengalaman, dan lain sebagainya. Itu kan bisa dibuktikan. Jangan sampai kayak sekarang nih, jadi riweuh katanya kan, atau jadi ribut nih masalah ijazahnya Pak Jokowi. Ini hasil apa enggak nih, harusnya aduh, ini jadi masalah baru. Udah nggak pejabat, diungkit-ungkit juga. Ini kasihan juga ya. Ngopi dulu. Jadi kita harus menyerukan ya tentang moral dan sosial, tentang Purpus dan Pukrul itu ya, untuk masyarakat Brebes dan Indonesia umumnya, serta teman-teman yang ada di desanya masing-masing. Mari kita bangun budaya baru, budaya jujur, transparan, jadi transparansi manajemen ya, dan saling mengingatkan. Seperti yang disampaikan oleh warga Islam itu ya, biasanya wal asri innal insana lafi khusr, yaitu yang intinya adalah saling mengingatkan. Ya begitu juga saya nggak mungkin selalu benar, pasti banyak salahnya. Itu boleh diingatkan, tapi kita saling mengingatkan ya, untuk tujuan yang baik. Jangan sampai kita juga mendolimi orang, merugikan orang. Tapi memang kalau itu sudah menyangkut hak masyarakat ya kita harus sampaikan. Jangan lagi percaya pada janji-janji tanpa bukti. Bila ada program, pastikan ada kejelasan ya. Kemudian dokumentasi ya, setiap program kegiatan pembangunan kah, kegiatan pemberdayaan masyarakat kah, kegiatan kesejahteraan ekonomi kah, dokumentasinya harus resmi dan transparan terkait dana anggaran yang ada di wilayahnya sendiri-sendiri. Entah itu kabupaten, entah itu desa, entah itu provinsi, silakan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Terus kepada pelaku Purpus dan Pukrul ini ya, hentikanlah menipu rakyat dengan bualan-bualan itu. Di era keterbukaan secara informasi ini, rakyat tidak lagi bisa dibohongi. Apalagi sekarang Gen Z sudah upload semuanya, sudah pernah melihat semuanya. Dan kepada masyarakat, mari kita lindungi orang-orang yang jujur dan aktif, bukan malah menjauhi mereka karena difitnah oleh oknum. Ya, jangan sampai kita itu menjauhi mereka. Kita bisa meminta pendapat, saran, dan kita bisa berpikir bareng gitu. Kalau memang orang-orang itu menyerukan tentang semangat juang di bidang moral, di bidang sosial dan kebaikan dan kejujuran ya. Karena orang-orang seperti itu emang dari zaman dulu juga difitnah ya. Dihujat, dikucilkan, terkecuali memberikan sesuatu kepada masyarakat. Nah, untuk penutup ya untuk kali ini ya, saya pikir sih udah cukup lah tentang itu ya. Saya Teguh dari Brebes ya.
tepatnya di Desa Blakeler. Dan sekarang sebagai akademisi hanya mengingatkan, karena saya sebagai penggiat sosial dari Kabupaten Brebes dan juga di Kota Tangerang, mari kita ciptakan desa yang kuat. Bukan hanya karena pembangunan fisiknya saja, tapi juga integritas dari warganya. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.